Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi Akidah Akhlak 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Rahayu dan rekan saya Muamin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami yang berjudul Adab Anak Terhadap Orang Tua dan Mertua dan Adab Orang Tua dan Mertua kepada Anak. Pertama, yaitu pertanyaan dari saudari Nisaatul Fauziah dengan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan jika mertua tidak suka dengan kita? Nah, yang akan kita lakukan yaitu kita bisa bersikap baik. Tentu saja, ini yang harus kita lakukan, membantu ketika mertua butuh bantuan dan mengikuti kemauannya. Apapun kondisinya, selalu berusaha bersikap baik, bukan berarti kita merendahkan diri kita atau diremehkan. Tetap menjaga harga diri dengan cara mengenali situasi. Pertanyaan yang kedua yaitu dari saudari Siti Hamidah dengan pertanyaan, mengapa kita harus menghormati dan menganggap mertua seperti orang tua kita sendiri? Karena ada hak mertua untuk dimuliakan oleh menantunya, sebagaimana anaknya yang wajib dimuliakan kedua orang tuanya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari saudari Nur Latifatur Rahman dengan pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menghadapi mertua yang suka menyalahkan atau membicarakan diri kita dari belakang, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Kunci pertama dalam menghadapi ibu mertua yang kurang kooperatif terhadap rumah tangga kita, yaitu pastikan suami kita mendukung setiap langkah yang kita ambil dalam menghadapi tantangan dari ibu mertua, sehingga setiap masalah bisa diselesaikan secara bersama-sama. Meskipun demikian, jangan pernah mengadu domba antara suami dan ibu mertua, karena biar bagaimanapun ibu mertua merupakan orang tua dari suami yang harus dihormati. Bahkan kita seharusnya mendukung hubungan harmonis tercipta antara ibu mertua dan suami kita. Lanjut pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan dari saudari Nur Arfi Oktavia dengan pertanyaan, jika kita sudah menikah, perempuan ikut apa kata suaminya, dan dia ikut kemana suaminya berada. Ketika si perempuan itu satu rumah, tetapi orang tua perempuan menyuruh untuk tinggal di rumah perempuannya, bagaimana seorang perempuan itu untuk berbakti kepada suami dan ibunya, bersikap adil kepada keduanya karena ingin taat kepada keduanya? Jelaskan. Nah, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib, tetapi kewajiban tersebut dibatasi selama yang bersangkutan belum menikah. Bila sudah berkeluarga, sang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami selama ketaatan itu masih berada di koordinator syariat dan tak melanggar perintah agama. Oleh karena itu, kata dia, kedua orang tua tidak diperkenankan mengintervensi kehidupan rumah tangga putrinya, termasuk memberikan perintah ataupun kepadanya. Bila hal itu terjadi merupakan kesalahan besar pasca menikah, maka saat itu juga anaknya telah memasuki babak baru, bukan lagi di bawah tanggungan orang tua, melainkan menjadi tanggung jawab suami. Lanjut pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan dari saudari Nur Laila dengan pertanyaan, bagaimana sikap kita saat orang tua memberi nasihat? Yaitu kita sebagai anak jangan ngeyel. Sikap ngeyel dan suka menjawab setiap nasihat dari orang tua adalah
perbuatan yang tidak baik. Sikap ini kekanak-kanakan dan membuat kita menjadi tidak dewasa. Dalam menanggapi nasihat orang tua, jika kita bersikap ngeyel, artinya kita tidak mau terima dengan nasihat orang tua dan merasa sok benar, karena perbuatan ini juga mencerminkan bahwa kita tidak punya etika atau adab dalam berkomunikasi dengan orang tua. Lanjut pertanyaan ke-6, yaitu pertanyaan dari saudari Ira Luciana dengan pertanyaan, jika perempuan sudah menikah, mana yang lebih diutamakan, mertua atau orang tuanya? Jelaskan. Nah, yaitu jika kita sudah menikah, dahulukan ibu kandung, sebab ibu kandung merupakan yang harus diutamakan, sedangkan ibu mertua masuk dalam kerabat yang berada pada urutan setelah saudara yang bukan mahram dari ayah maupun ibu. Lanjut pertanyaan yang ke-7, yaitu pertanyaan dari saudari Husnul Khatimah dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan Anda ketika mertua dan menantu tinggal serumah? Nah, jika mertua dan serumah, kalau menurut saya tidak masalah jika tinggal bersama mertua, jika tidak ada unek-unek dari sudut pandang Anda, apalagi jika alasan mertua untuk tinggal bersama yaitu misalnya ibu mertua bilang daripada ngontrak mendingan uangnya dicicil untuk beli rumah atau memperbaiki rumah, itu alasan lainnya. Lanjut pertanyaan yang ke-8, yaitu pertanyaan dari saudara Muhammad Andi dengan pertanyaan, apa tanda-tanda mertua tidak suka pada kita? Yaitu tanda-tandanya menolak undangan kita, tidak setuju dengan cara kita merawat anak, dan mengadu domba dengan anaknya. Lanjut pertanyaan yang ke-9, yaitu pertanyaan dari saudara Metal dengan pertanyaan, bagaimana jika kita bermasalah dengan mertua? Tentu saja kita bisa saling berkasih sayang dan menebar kebaikan. Ingatlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pertanyaan yang ke-10, yaitu pertanyaan dari saudari Duratu Nasihah dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana caranya agar mertua kita suka dengan kita dan tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita. Yaitu dengan cara dekatkan diri kita pada mertua. Semakin kita mengenal seseorang dengan semakin dekat dan akrab, kita akan semakin mudah untuk memahami perilaku dan pikirannya. Kita juga akan semakin mudah untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Lanjut pertanyaan yang ke-11, yaitu pertanyaan dari saudara Muhammad Iqbal Zuhdi dengan pertanyaan, bagaimana jika mertua sering ikut campur dengan urusan keuangan kita? Nah, salah satu caranya ialah kita buat rencana keuangan secara detail bersama suami. Masukkan semua rincian dari pendidikan anak, belanja, pengeluaran rutin, hingga liburan dan investasi. Karena kita juga tetap bisa membantu mertua jika memang mampu. Namun perlu diingat, berikan bantuan sesuai kemampuan kita dan bukan karena paksaan mertua. Lanjut pertanyaan yang ke-12, yaitu pertanyaan dari saudara Muhammad Arsyad dengan pertanyaan, apa saja batasan seorang anak terhadap orang tuanya? Yaitu batasannya ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas bagi anak tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Lanjut pertanyaan yang ke-13, yaitu pertanyaan dari saudari Selawati dengan pertanyaan, bagaimana cara kalian menyikapi jika ada seseorang yang hanya menghargai orang tuanya tapi tidak menghargai mertuanya? Menurut saya kurang baik jika hanya menghargai orang tuanya saja tapi tidak mau menghargai mertuanya, karena ketika kita menikah dengan anaknya berarti kita juga menjadi orang tua
ketika dan sesudah menjadi kewajiban seorang anak untuk hormat dan patuh dan berbakti kepada orang tuanya atau mertua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muamin. Saya dari kelompok 7 dan materi Akidah Akhlak. Di sini saya akan melanjutkan materi kami dari Saudari Devi Rahayu tadi. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Ridho Anggini. Bagaimana cara berbuat adil kepada orang tua dan mertua? Cara berbuat adil kepada orang tua dan mertua itu diantaranya yaitu kita harus mendiskusikan kepada pasangan kita bagaimana cara terbaik untuk bisa melakukan perbuatan adil kepada orang tua dan mertua kita. Selanjutnya, catat pos pengeluaran orang tua dan mertua. Contohnya seperti uang belanja mertua atau seperti kita menafkahi orang tua seberapa dan bagaimana cara kita mengeluarkan biaya untuk mereka. Selanjutnya, pastikan uang atau kebutuhan yang kita berikan kepada orang tua itu di luar kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Selanjutnya, berikan berdasarkan jumlah kebutuhan. Berikan berdasarkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Contohnya seperti uang yang mereka butuhkan sekian dan sekian begitu. Selanjutnya, lihat kondisi keuangan orang tua dan mertua. Bagaimana cara kita melihat keuangan mereka, apakah masih banyak, masih cukup atau sudah kurang. Kita harus bisa memperhatikan keuangan mereka, ekonomi mereka. Selanjutnya, cukupi kebutuhan dan kebahagiaan orang tua dan mertua. Kita harus bisa mencukupi kebahagiaannya dan kita harus bisa mencukupi kebutuhannya. Kita sebagai anak, baik itu orang tua sendiri maupun orang tua mertua, kita harus bisa berlaku adil, bukan hanya kepada pasangan kita sendiri. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Musrotul. Bagaimana cara menghadapi mertua yang tidak suka terhadap kita? Yang pertama yaitu menghadapinya yaitu dengan cara bersikap adil. Kita harus bisa bersikap adil dan bersikap baik kepada orang tua kita, kepada mertua kita, dan juga orang tua kita sendiri. Sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita sendiri, begitu pula kita memperlakukan orang tua mertua kita. Selanjutnya, bantulah atau meminta bantuanlah kepada pasangan kita untuk mendamaikan antara kita kepada mertua kita, atau kita ada masalah kepada mertua kita. Kita harus memberitahu pasangan kita bagaimana caranya agar pertikaian itu cepat terselesaikan antara kita dan mertua kita. Selanjutnya, kita harus bisa menerima fakta yang telah dilakukan, menerima fakta yang sudah terjadi. Walaupun kita sebenarnya benar, pada mertua kita harus tetap patuh karena beliau juga adalah orang tua kita sendiri, sudah termasuk menjadi orang tua kita sendiri walaupun bukan darah daging kita. Selanjutnya, jangan lelah untuk mendekati. Kita kepada mertua kita jangan bosan-bosan atau merasa bosan untuk mendekatinya. Kalau ia merasa tidak suka kepada kita harus bisa membujuknya bagaimana cara kita agar bisa membuat ia suka kepada kita, karena kita adalah menantunya begitu. Selanjutnya, pertanyaan dari Laila Rahmawati. Apa saja kewajiban anak kepada orang tua? Nah, ini kewajiban kita sebagai anak kandung kepada orang tua kita maupun orang tua mertua. Yang pertama yaitu taat kepada orang tua kita. Sebagai anak harus taat kepada orang tua kita. Harus taat, patuh, kita harus taat dan patuh kepada perintahnya selama perintah atau sarannya itu masih dalam segi positif.
Selanjutnya, segera datang apabila kita dipanggil. Apabila kita dipanggil oleh orang tua, kita harus segera datang, jangan memperlambat waktu atau sampai membuat ia marah. Selanjutnya yaitu menafkahi jika mampu. Jadi kita sebagai anak harus bisa menafkahi orang tua jika mampu. Jika tidak mampu maka tidak wajib. Pokoknya kita harus mampu untuk menafkahi orang tua. Bagaimanapun caranya kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, merawat. Kita sebagai anak harus merawat orang tua kita. Bagaimanapun ia, sampai tua pun kita harus tetap merawatnya, karena ia adalah orang tua kita. Rawatlah ia sebagaimana ia merawat kita waktu kita kecil. Selanjutnya, berbicara yang sopan. Kepada orang tua kita harus berbicara yang baik, berbicara yang sopan, dan berbicara dengan tutur kata yang lemah lembut, yang tidak menyindir atau menyakiti hati orang tua kita. Selanjutnya yaitu menghormati. Kita sebagai anaknya atau yang lebih muda dari orang tua, kita harus menghormati kata-katanya, tutur katanya. Bagaimanapun kita harus bisa menghormati dan menghargai. Kita sebagai yang muda harus bisa menghormati yang lebih tua. Selanjutnya yaitu menjauhi hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Kita harus bisa menjauhi hal-hal yang bersegi tidak disukai oleh orang tua kita, baik itu segi menurut kita itu adalah baik, tapi menurut mereka tidak, lebih baik kita hindari, karena orang tua itu tidak pernah untuk membuat anaknya itu tersesat di jalan yang salah. Pasti mereka ingin anaknya dalam keadaan jalan yang benar. Selanjutnya yaitu memuliakan. Kita sebagai anak harus bisa memuliakan orang tua kita, dan harus lebih memuliakan lagi, karena orang tua kita adalah malaikat bagi kita. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhannya. Kita sebagai anak harus bisa memenuhi kebutuhan orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita sudah tidak mampu dan tidak berdaya lagi. Kita harus merawatnya, memenuhi kebutuhannya, dan juga harus bisa membuat ia bahagia di hari tuanya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Tini Ardiah Nur. Jelaskan adab orang tua dan mertua kepada anak. Baik, yang pertama yaitu menyayangi menantu sebagaimana anak sendiri. Menantu itu harus bisa menyayangi menantu harus bisa. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Tini Ardiah Nur. Jelaskan adab orang tua dan mertua kepada anak. Yang pertama yaitu menyayangi menantu sebagaimana anak sendiri. Mertua harus bisa menyayangi menantunya sebagaimana ia menyayangi anak sendirinya. Selanjutnya menghargai menantunya. Terus mertua harus bisa menghargai menantunya apapun itu, agar hubungan persaudaraannya semakin erat. Jangan saling menyalahkan atau main hakim sendiri. Selanjutnya memberikan ruang kepada anak dan menantu. Mertua harus bisa memberikan ruang kepada anak dan menantu, jangan terlalu dikekang atau terlalu diatur-atur. Itu akan membuat menantunya menjadi tidak suka atau tidak betah. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap menantu. Mertua juga harus bisa memberikan perhatian kepada menantunya agar menantunya tidak bosan kepada mertuanya. Selanjutnya mencari tahu kesukaan menantunya. Mertua harus bisa mencari tahu kesukaan dari menantunya. Contohnya dari segi makanan atau hal-hal yang lain yang sekiranya bisa membuat menantu itu menjadi betah tinggal bersama mertuanya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Silma Zahrun Nafis. Bagaimana cara menyikapi mertua yang bertolak belakang? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Fauziah. Pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan Anda jika menantu tidak dekat kepada mertua? Menurut saya adalah hidup di dunia ini ada 3 orang yang harus, dalam kita menjalani hidup ada 3 orang yang harus dihormati, yaitu orang tua kandung, orang tua yaitu guru kita, dan orang tua yaitu mertua kita. Jadi jika ada menantu yang tidak mau berbakti kepada mertuanya, berarti sama saja ia tidak mau berbakti kepada orang tuanya, dan tidak bisa dikatakan sebagai menantu idaman. Bagaimanapun
mertua itu adalah orang tua kita. Jadi kita harus bisa menghormati dan menghargai mereka. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Rizky Ilhami. Apa saja adab-adab terhadap orang tua dan adab-adab terhadap orang tua? Di sini ada 10 adab anak terhadap orang tua, yaitu tidak memandang kepada orang tua dengan tatapan tajam. Selanjutnya tidak mendahulukan bicara. Yang ketiga, tidak duduk di depannya saat mereka berdiri. Selanjutnya berbicara dengan nada yang lembut dan halus. Selanjutnya yaitu selalu mendahulukan orang tua. Selanjutnya meminta maaf, baik itu kita yang salah atau mereka yang salah, kita harus tetap meminta maaf. Karena sejatinya anak itu masih di bawah naungan orang tua atau tingkatannya jauh di bawah orang tua. Selanjutnya selalu berkata baik. Selanjutnya menafkahi orang tua. Selanjutnya mendoakan dan menjaga silaturahmi. Nah, ini yang terakhir, yaitu menjaga silaturahmi. Kita sebagai anak harus bisa menjaga silaturahmi kepada orang tua kita, lebih-lebih kepada orang tua kandung sendiri. Selanjutnya pertanyaan dari Dian Fitriani Sukma, bagaimana cara mendidik anak agar memiliki adab kepada orang tua? Yang pertama yaitu menanamkan akidah Islam dan akidah Islamiyah, yaitu ini agar supaya anak itu yakin dan percaya kepada akidahnya, landasan utama yaitu akidah. Selanjutnya itu mengenalkan kepribadian dan teladan, yaitu kepribadian contohnya seperti mengenalkan kepribadian Rasulullah, bagaimana cara hidup Rasulullah yang mau menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama dan menyayangi kepada yang lebih muda. Selanjutnya teladan dari orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa memberikan teladan yang baik kepada anak, jangan memberikan teladan yang buruk atau dari segi negatif yang membuat anak itu tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Selanjutnya, jauhkan anak dari lingkungan buruk. Orang tua harus bisa mengendalikan anak, karena anak itu bagaikan mainan dan orang tua itu adalah pengendalinya. Jadi orang tua harus bisa mengendalikan anak itu ke dalam jalan yang baik atau pergaulan-pergaulan yang baik. Selanjutnya yaitu orang tua harus bisa selektif dalam memilih tayangan media. Ini yang sering terjadi di kalangan saat ini, anak-anak yang tidak terkendali oleh didikan orang tua, sehingga anak itu terlalu bebas dalam memilih media sosial dan melihat di media sosial hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tuanya, karena kurang didikan orang tua dalam menjalankan dalam mendidik anaknya kepada jalan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Taufik, sebutkan dalil yang berkaitan tentang adab anak kepada orang tua. Pertanyaan ini sama dengan saudari Nureli, jadi langsung saja saya jadikan satu, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilal masir. Yang artinya itu, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa orang tua itu harus sangat dihargai dan harus sangat dihormati, bahkan sangat dimuliakan, karena orang tua itu karena dalam hadis juga mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Orang tua kita adalah ladang surga bagi kita, dan juga apabila kita berbakti kepada orang tua, intinya kita berbakti kepada orang tua, maka berbakti juga kita kepada Allah, karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Jika orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.